Diam versus anjing menggonggong, kekuatan dalam keheningan. Ungkapan, anjing menggonggong, kafilah berlalu, telah lama digunakan untuk menggambarkan situasi di mana seseorang atau kelompok tetap melanjutkan perjalanannya meski banyak gangguan, kritik, atau omongan dari orang lain. Dalam konteks kehidupan sehari-hari, diam seringkali dianggap sebagai bentuk kelemahan atau ketidakpedulian, namun sebenarnya diam bisa menjadi bentuk kekuatan yang luar biasa. Diam bukan berarti menyerah atau menghindar, melainkan bentuk respon yang bijak ketika kita berhadapan dengan situasi yang penuh kritik atau tekanan. Artikel ini akan membahas bagaimana memilih untuk diam dapat menjadi strategi yang efektif, terutama ketika menghadapi omongan atau anjing menggonggong di sekitar kita. 1. Mengapa diam bisa lebih kuat? Diam adalah sikap yang penuh kendali. Dalam kehidupan sehari-hari, kita akan selalu berhadapan dengan komentar negatif, kritik yang tidak membangun, atau bahkan orang-orang yang mencoba menjatuhkan kita. Merespons setiap kritik atau omongan negatif dengan cara yang reaktif hanya akan menguras energi kita dan membuang waktu berharga. Sebaliknya, dengan memilih diam, kita menunjukkan bahwa kita tidak terpengaruh oleh suara-suara yang tidak penting. Diam juga menunjukkan bahwa kita mampu mengontrol emosi. Ketika orang lain terus-menerus mencoba memancing reaksi kita dengan kata-kata atau tindakan yang menjengkelkan, kita bisa menunjukkan kedewasaan dengan tidak merespons mereka. Hal ini tidak hanya membuat kita terlihat lebih bijaksana, tetapi juga melindungi diri dari konflik yang tidak perlu. 2. Anjing menggonggong, omongan yang tidak ada habisnya. Ungkapan, anjing menggonggong, menggambarkan suara-suara yang datang dari orang-orang yang tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kita. Mereka mungkin mengkritik, mencemooh, atau bahkan mencoba merendahkan. Tetapi sebenarnya omongan mereka tidak berdampak langsung pada perjalanan kita. Mengapa kita harus terpengaruh oleh mereka? Seringkali, orang-orang yang paling berisik adalah mereka yang tidak memiliki pemahaman mendalam tentang apa yang sedang kita hadapi. Mereka hanya melihat dari luar dan merasa berhak untuk mengomentari segala sesuatu. Namun, pendapat mereka tidak mendefinisikan kita. Sama seperti anjing yang terus menggonggong tanpa henti, omongan negatif ini tidak perlu selalu kita tanggapi. Diam menjadi jawaban paling bijak untuk hal-hal yang tidak esensial. 3. Fokus pada tujuan, bukan suara-suara di sekitar. Dalam hidup, kita seringkali dihadapkan pada berbagai suara yang mengganggu, terutama ketika kita sedang berusaha mencapai sesuatu. Kritik, gosip, atau cemoohan dari orang lain bisa menjadi hambatan psikologis yang mengganggu fokus kita. Fokus pada tujuan adalah kunci untuk mengatasi semua suara yang tidak penting itu. Seperti ungkapan, kafilah berlalu, kehidupan kita seharusnya terus berjalan menuju tujuan yang sudah kita tetapkan. Jika kita terlalu banyak memberi perhatian pada anjing-anjing yang menggonggong, kita akan kehilangan momentum. Lebih baik diam dan fokus pada apa yang benar-benar penting, pencapaian tujuan kita. 4. Keheningan sebagai alat untuk memenangkan pertarungan. Diam sering dianggap sebagai kelemahan karena banyak orang berpikir bahwa kita harus selalu melawan untuk menunjukkan kekuatan kita. Namun, keheningan bisa menjadi senjata yang sangat kuat dalam situasi tertentu. Saat kita memilih untuk tidak merespons provokasi, kita menunjukkan pengendalian diri dan kedewasaan yang tidak dimiliki oleh orang yang terus berbicara tanpa berpikir. Di dunia yang semakin bising dengan media sosial dan opini yang bertebaran di mana-mana, keheningan menjadi sebuah pernyataan yang kuat. Ketika orang lain terus mengomentari atau menilai hidup kita,
Diam bisa menjadi cara kita untuk mengatakan bahwa kita tidak perlu pembuktian dari mereka. Dalam diam, kita memilih untuk tidak melibatkan diri dalam pertengkaran atau debat yang tidak membawa manfaat. 5. Diam bukan berarti pasif. Meski diam dapat menjadi strategi yang efektif, diam bukan berarti pasif. Ada perbedaan antara tidak merespons suara yang tidak penting dan tidak bertindak. Diam adalah bentuk kekuatan dalam memilih kapan dan bagaimana kita akan merespons, bukan ketidakpedulian. Saat kita memilih untuk diam, kita sedang menempatkan energi kita pada hal-hal yang lebih produktif, seperti bekerja menuju tujuan kita, membangun diri, atau melindungi kesehatan mental kita. Kita tidak harus merespons setiap kritik atau omongan negatif, karena tidak semua suara layak mendapatkan perhatian kita. Diam adalah kekuatan. Pada akhirnya, diam adalah pilihan bijak ketika kita berhadapan dengan anjing menggonggong di sekitar kita. Diam bukanlah tanda kelemahan, melainkan bentuk pengendalian diri dan fokus pada hal yang benar-benar penting dalam hidup kita. Saat kita memilih untuk diam, kita menghindari drama yang tidak perlu dan lebih fokus pada tujuan kita. Jadi, ketika dunia di sekitar kita berisik dengan suara-suara yang tidak penting, ingatlah bahwa diam seringkali merupakan jawaban terbaik. Biarkan orang lain berbicara, biarkan mereka menggonggong. Kita punya kafilah yang harus terus berjalan.